Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmanipun Allah. Ar-Rahmani dat kang maha welas. Ai fid dunya tegese ing dalem dunya. Ar-Rahimi tur dat kang maha asih. Ai fil akhirati tegese ing dalem akhirat. Kelawan nyebut asmanipun Allah ingkang maha welas lan maha asih wonten alam dunya ugi wonten alam akhirat. Faraun utawi iki iku pang-pangan atau masalah. Ini ada satu masalah ataupun satu cabang. Ya tasiru ngringkes sapa wong hatman kelawan wajib ngalal wajibi ngatasi perkara kang wajib. Lidho iki waktin krana rupeke waktu ngan idrakis sholati saking nemu salat kulliha sekabehane salat fihi ing dalem waktu. Wa idraku jama'atin lan utawi nemu jamaah iku aula luweh utama minataslifi katimbang saking ngaping teloni. Wasa iri sunanil wudu'i lan luweh utama katimbang nekani sekabehane pira-pira sunnate wudu. Ghairu dalbi kang sakliyane sunat kosokan utawa ngosoi. Malam yarju selagine orang ngarep-ngarep sapa wong jamaahatan ing jamaah ukhra kang liya. Dengan kesimpulan, seseorang yang melakukan wudu itu wajib meringkas di dalam wudunya, yaitu hanya melakukan perkara-perkara yang fardu saja, dikarenakan sempitnya waktu sholat yang ia lakukan, sehingga ketika dia melakukan wudu serta sunat-sunatnya wudu itu ada bagian sholat yang keluar dari waktunya. Ini bagi dia wajib meringkas melakukan perkara-perkara yang wajib saja. Yang kedua, wa idraku jama'atin, wajib bagi seseorang yang wudu meringkas melakukan perkara-perkara yang wajib saja, meninggalkan sunat, dikarenakan untuk memperoleh jamaah supaya bisa sholat dengan berjamaah. Karena sholat dengan berjamaah itu lebih utama daripada melakukan sunat-sunatnya wudu. Ghairodati selain sunat-sunatnya wudu yang berupa kosokan atau menggosok anggota wudu. Itu tadi. Malam yarju jama'atan ukhra, wajib bagi dia itu selagi tidak ada harapan untuk bisa sholat dengan berjamaah. Itu tadi satu masalah atau farmun. Selanjutnya kita memasuki perkara-perkara yang makruh dilakukan oleh orang yang berwudu. Wa makruhatuhu ta'i pira-pira makruhe wudu, perkara-perkara yang makruh dilakukan oleh orang yang wudu, yaitu al-israfu, ngliwati wates israf fil ma'i ing dalem nganggo banyu. Yang pertama, makruh-makruhnya wudu yaitu berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Karena kita tahu minal badiri nakanu ikhwanas syaiton. Karena yang namanya israf atau berlebih-lebihan itu nanti akan mengarahkan kita kepada perbuatan atau perkara yang mubadir. Dan kemubadiran ini atau mubadir ini adalah satu larangan atau satu perkara yang dilarang. Yang berikutnya termasuk perkara-perkara yang makruh dilakukan oleh orang yang berwudu atau melakukan wudu, yaitu wataqdimul yusra lan dinyenake anggota kang kiwa. Nalal yumna ngerekake ing atase anggota kang tengen, mendahulukan anggota wudu yang kiri dan mengakhirkan anggota wudu yang kanan. Ini termasuk makruh-makruhnya wudu. Wanakusu lan nyudo anis salah sati saking telung rambahan
ambalan. Begitu juga kalau di dalam sunat-sunatnya wudhu itu sunat ngaping teloni, lah mengurangi dari 3 kali ini termasuk makruh-makruhnya wudhu. Mengurangi di dalam membasuh maupun mengusap anggota wudhu ketika berwudhu kurang dari 3 kali, ini termasuk makruh-makruhnya wudhu, perkara yang makruh jika dilakukan oleh orang-orang yang berwudhu. Wa ziyadatu 'alaiha, wa ziyadatu lan nambahi 'alaiha ing atase salasa min ghairi ma'in saking liyane banyu mauqufin kang diwaqafake. Kemudian begitu juga kita itu melebihi dari 3 kali di dalam mengusap anggota wudhu maupun membasuh anggota wudhu. Ini juga termasuk makruh jika air yang kita gunakan itu bukan air wakafan, hukumnya makruh. Faminhu mongko utawi ziyadah mimain mauqufin iku haramun. Adapun jika kita melakukan wudhu baik di dalam membasuh maupun mengusap kok ini lebih dari 3 kali, padahal air yang kita gunakan itu adalah air wakafan, maka hukumnya haramun. Maka hukumnya haram. Sunatnya 3 kali ya 3 kali, jangan sampai kurang. Wajibnya 1 kali, tapi sunatnya 3 kali. Nah nek kurang piye? Makruh. Walaupun sah tapi makruh. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hakadal wudu'u mongko iku kaya mengkene utawi wudu. Paman mongko utahi sapa wonge zada kang nambahi sapa man ngala hada ing atase iki wudu au naqasa utawa ngurangi sapa man fakot asa mongko teman-teman gawe ala sapa man wa dolama lan dolim sapa man. Adapun yang menjadi dasar kemakruhannya di dalam membasuh maupun mengusap kurang dari 3 kali maupun lebih dari 3 kali, ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hakadal wudhu, seperti yang sudah diterangkan yang namanya wudhu itu. Aman zada ala hada, barang siapa yang menambahi atau munjuli ala hada ing atase perkara-perkara yang sudah menjadi ketentuan di dalam berwudu, au naqasa atau dia itu mengurangi dari ketentuan-ketentuan yang sudah diterangkan dalam bab wudu, faqad asaa, maka sungguh-sungguh dia telah berbuat kejelekan. Wa dolama, dan dia sungguh-sungguh telah berbuat zalim. Zalim karena zalim itu banyak, ada zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap sistem yang ada, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, acuan-acuan, dan ada juga zalim terhadap lingkungan. Itu tadi termasuk makruh-makruhnya wudhu atau perkara-perkara yang makruh dilakukan oleh orang yang berwudhu. Ada satu hikayat di sini diceritakan. Wahakalan cerita sapa Syekh Muinuddin Hasan Sijizi, dan diceritakan oleh Syekh Muinuddin Hasan Asijizi. Ceritanya atau hikayatnya seperti ini. Annahu setuhune Syekh Muinuddin Hasan Asijizi iku kana ana sapa Syekh Muinuddin ma Syekh Ajalsari, iku sartane Syekh Ajalsari yaman ing dalam siji dina. Dikisahkan suatu hari yang namanya Syekh Muinuddin Hasan Asijizi itu bersama-sama dengan Syekh Ajalsari. Hadoro waktu sholati, mongko teko apa waktu sholati, waktu sholat. Ketika itu datanglah waktu sholat. Fajadada mongko nganyar-nganyarake sapa Syekh Ajalsari al-wudu'a wudu. Kemudian Syekh Ajalsari ini memperbarui wudunya.
Wasaha lan lali sapa Syekh Jalsari ngantah lilil asobihi saking nyela-nyelani pira-pira driji. Adapun ketika beliau itu memperbarui wudu, beliau itu lupa di dalam nyela-nyelani driji-drijine anggota wudu. Jadi jari-jarinya itu tidak diselan-selani. Bahatapa mongko nyuwara sapa hatipun suwara tanpa rupa. Wondine swantenipun ya Jalsari, he Jalsari, tadami ana ta ngaku sira mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ing demen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu lan ana sapa sira iku min ummatihi, tetep saking umate Nabi Muhammad. Wa tatruku lan ninggal sira sunatahu ing sunate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau itu lupa di dalam nyela-nyelani jari, maka ketika itu ada hatif. Hatif itu suara tanpa wajah. Suara itu memanggil-manggil kepada Syekh Jalsari dengan perkataannya seperti ini. Ya Jalsari, hei Jalsari, tadami mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kowe iki ngaku-ngaku seneng marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu telah mengaku-ngaku bahwasannya kamu itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu min ummatihi, dan kamu itu padahal kamu itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tatruku sunatahu, tetapi kamu meninggalkan sunat-sunatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Jalsari, kamu itu mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kamu mengaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa kamu itu meninggalkan sunatnya atau sunat-sunatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahalafa mongko sumpah sapa Syekh Jalsari. Kemudian ketika itu setelah mendengar seperti itu, Syekh Jalsari ini bersumpah atau berjanji. Di dalam janjinya beliau itu berkata seperti ini: la atruku ora bakal ninggalake ingsun sunnatan ing sunnat siji min sunnatihi alaihi salam, kang tetep setengah saking sunnate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waqtina hada, wiwit saking wektu ingsun iki ila waqtil mauti, tumeka waktune mati. Ketika Syekh Jalsari ini mendengar hatif itu berbicara seperti itu, beliau kemudian berjanji kepada dirinya sendiri, la adruku sunatan min sunnatihi alaihi salamu min waqtina hada ila waqtil mauti. Saya berjanji pada diri saya sendiri setelah kejadian ini, di waktu ini, bahwasanya saya tidak akan meninggalkan sunat-sunatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatku. Itu janji beliau kepada dirinya sendiri. Waqala Syekhu Muinuddin, waqala lan ndika sapa Syekh Muinuddin Hasan Asy-Jizi. Kuntu ana sapa ingsun idaro itu iku tatkalane weruh ingsun Syekh Jalsari. Ya, roa itu mongko weruh ingsun ing Syekh Jalsari, kaanahu kaya-kaya setuhune Syekh Jalsari iku yanamu turu sapa Syekh Jalsari. Pasal tuhu mongko takon ingsun ing Syekh Jalsari nganu saking olehe kaya turu. Faqala mongko ngendika sapa Syekh Jalsari, ana utawi ingsun iku minggalikal wakti kawit saking mengkono-mengkono mangsa ala dinasitu tahlilal asobini kang lali sapa ingsun ing nyelan-nyelani pira-pira driji ingsun nalikane wudu ila hadal wakti iku tetep tumeka iki waktu fil khiyarati iku ing dalam kebingungan kaifa hale kepiye ulati ketemu ingsun bihadal waji kelawan gowo rai ingsun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ketemu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muinuddin Hasan Asy-Jizi itu bercerita, setelah kejadian tersebut saya itu melihat Syekh Jalsari itu bagikan orang yang ngelopro, bagikan orang yang tidak sadar,
seakan-akan dia tidur padahal tidak tidur. Kemudian saya bertanya kepada Syekh Jalsari, Syekh Jalsari, panjenengan niku saploke peristiwa wudu nganyar-anyarke wudu jenengan lali nyela-nyelani niku, kok kemudian jenengan saploke niku kok rada enten bedanipun, kok kaya ngeleng niku enten napa? Kemudian dijawab oleh Syekh Al-Jalsari, ana min dalikal waqtil ladzi nasitu tahlil al-asabihi ila hadal waqti. Jika kamu bertanya kenapa aku seperti ini, dalam keadaan seperti ini, itu dikarenakan setelah peristiwa itu ketika aku wudu dan saya itu lupa di dalam nyela-nyelani driji saya ketika wudu itu, nganyar-nganyar ke wudu itu, sampai waktu sekarang ini saya itu bingung, saya itu susah. Bagaimana saya nanti berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan seperti ini? Bagaimana saya mau menaruh muka saya di mana ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Itu tadi hikayat atau kisah yang diceritakan oleh Syekh Muhyiddin Hasan Asy-Syijizi, yang mana beliau itu ketika itu bersama-sama dengan Syekh Jalsari. Jadi memang di sini kalau kita mengambil pelajaran, ini adalah pelajaran yang luar biasa. Artinya seorang Syekh Jalsari ini adalah beliau itu adalah orang yang makrifat, orang yang mukasyafah. Karena apa? Ketika beliau itu lupa, itu langsung ada hatif, ada suara yang menegur. Bahkan beliau itu ketika itu sampai di waktu-waktu yang berikutnya itu masih bingung, masih susah. Bagaimana ketika dia itu nanti berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan kok iso lali nyela-nyelani driji nalikane wudu. Dan ini adalah satu kejadian yang luar biasa. Hal-hal yang seperti ini biasa kita temukan pada orang-orang yang soleh atau wali Allah. Semoga kita mendapatkan hidayah, senantiasa bisa melakukan wudu sesuai apa yang menjadi ketentuannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa hukiyalan diceritakake anil Fudail bin Iyad saking Imam Fudail bin Iyad annahu setuhne Imam Fudail bin Iyad iku nasia tau lali sapa Imam Fudail bin Iyad fil wudu'i ing dalem wudu lali ghusl yadi ing masuk tangan marrota ini kelawan rong ambalan. Ada satu kisah, ada satu riwayat yang datang dari Imam Fudail bin Iyad bahwasannya suatu ketika beliau itu melakukan wudu dan lupa di dalam wudu itu membasuh tangan 3 kali. Artinya beliau itu membasuh tangan hanya 1 kali, tidak 3 kali. Falamma sholat mongko tatkalane sholat sapa Imam Fudail bin Iyad wa nama lan tilem sapa Imam Fudail bin Iyad fitil kalailati ing dalem mengkono-mengkono bengi ro'a mongko pirsa sapa Imam Fudail bin Iyad an-nabi sallallahu alaihi wasallam ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau itu berwudu dengan melakukan basuhan pada tangannya ini tidak 3 kali, kemudian beliau melakukan sholat dan tidur di malam itu. Setelah wudu, kemudian beliau melakukan sholat dan tidur di malam itu. Kemudian di dalam tidur beliau itu melihat Rasulullah SAW. Dalam tidurnya, dalam mimpinya Rasulullah SAW itu berkata kepada beliau Imam Fudail bin Iyad, ngendikanipun Kanjeng Nabi ngeten, ya Fudail, he Fudail, ngajabu tawi gegawaan mingka saking sira. Gumunake marang awakmu he Fudail. Ingsun gumunake marang awakmu. Innaka setune sira iku tasruku ninggal sira fil wudu'i ing dalem wudu sunnati ninggal ing sunat ingsun. Dalam tidur beliau itu kemudian di dalam tidur Imam Fudail bin Iyad itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian ditegur oleh Rasulullah,
Rasulullah bersabda, "Ya Fudail, aku gumun marang awakmu. Kenapa kowe kok ninggal sunatku?" Itu dalam mimpi Imam Fudail bin Iyad. Dalam tidur Imam Fudail bin Iyad itu ditegur oleh Rasulullah SAW seperti itu. "Hei Fudail, aku heran terhadapmu. Kenapa kamu meninggalkan sunatku di dalam berwudu?" Kemudian apa yang terjadi? Fantabaha mongkong lilir sapa Imam Fudail bin Iyad. Ketika itu Imam Fudail bin Iyad ini terjaga, sadar, bangun dari tidurnya. Min haibatihi krana saking wedine marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Imam Fudail bin Iyad ini takut, kemudian terbangun. Takut kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa takut? Karena ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kenapa kamu berwudu kok meninggalkan sunatku?" Kemudian setelah beliau itu terbangun, wajib dadalan nganyar-nganyarake sapa Imam Fudail bin Iyad al-wudu'a ing wudu min awalihi saking kawitane wa dofalan ngajekake sapa Imam Fudail bin Iyad ala nafsihi ing atase awake Fudail bin Iyad khamsami ati rakaat ing 500 rakaat ila sanatin hingga setahun kafaratan halid dadi kifarat lidzalika marang ninggalake mengkono-mengkono sunat-sunate wudu ngaping teloni. Setelah itu terbangun Imam Fudail bin Iyad ini terbangun. Kemudian Imam Fudail bin Iyad setelah terbangun dari tidurnya, beliau melakukan wudu dari awal sampai akhir. Maksudnya semua fardunya wudu dilakukan berserta dengan sunatnya. Kemudian beliau melakukan sholat sunat 500 rakaat dan itu dilakukan selama 1 tahun. Kafaratan lidzalika, itu dijadikan oleh Imam Fudail bin Iyad ini dijadikan kifarat, penebus dari kelalaiannya di dalam berwudu. Yang harusnya membasuh tangan itu sunatnya 3 kali, tetapi beliau hanya melakukannya 1 kali. Dan itu oleh Imam Fudail bin Iyad itu ditebus dengan melakukan sholat sunat 500 rakaat selama 1 tahun. Masya Allah. Punika Imam Fudail bin Iyad ini termasuk auliya illah, yaitu termasuk kekasih dari kekasih-kekasih Allah. Apangan Allah, muga-muga paring manfaat ing kita sapa Allah bihi kelawan kisah Imam Fudail bin Iyad. Bisa ilal auliyai lan mugi-mugi paring manfaat sapa Allah ing kita kelawan pira-pira sekerine walinipun Allah Subhanahu wa taala. Wa rozaqana lan mugi-mugi paring rezeki ing kita ittibangahum ing manut derek marang auliya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini dan kisah-kisah para wali-wali Allah yang lain, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan memberikan rezeki kepada kita, yaitu kita bisa ittiba atau mengikuti langkah-langkah amaliyah-amaliyah yang baik-baik yang dilakukan oleh Imam Fudail bin Iyad dan kekasih-kekasih Allah yang lain. Amin Allahumma amin. Ini tadi tentang perkara-perkara yang makruh dilakukan oleh orang yang wudu, dan ditambah oleh musannif hadal kitab, oleh pengarang kitab ini diberikan 1-2 kisah yang menjadikan tauladan, yang mana ini adalah mempertegas supaya kita senantiasa melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan, baik itu fardu maupun sunnahnya. Khususnya pada bab ini adalah yang berhubungan dengan bab wudu. Semoga Allah memberikan kita hidayah sehingga kita dijadikan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Maka tanungin ila akhirih wallahu a'lamu bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajilin
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.